eh, menjadi kota madya. Awal itu kota madya, akhirnya menjadi kota. Gitu. Nah, terus untuk kepengurusan pertama itu adalah Kang Arif Budiman, itu angkatan 95. Saya pun masuk ke anggotaan sebagai anggota SDM waktu itu di bawah naungannya Kang Brafian. Itu tahun 99 kalau nggak salah sampai 2004 kalau nggak salah. Setelah itu baru Kang Haji ketuanya. Gitu. Mungkin sejarah itu yang memang asal muasal adik-adik semua yang ada di sini. Yang mana perkembangan zaman demi waktu, demi bulan dan lain sebagainya, ya terlahirlah adik-adik semua di sini, dan saya juga bangga di hadapan adik-adik semua. Dari tahun 99 insya Allah sampai titik ini pun saya masih secara eksis untuk turun lapangan sudah tidak, tapi secara eksis untuk ketemu tatap muka dan lain sebagainya saya masih sampai detik ini. Itu sama adik-adik saya. Kebetulan saya terlahir dari sini, saya nggak ada organisasi, walaupun ada organisasi lain, tetapi bukan salah satu organisasi yang ada di hidup saya. Tapi organisasi yang ada di hidup saya itu adalah PPI. Sampai kuliah saya juga tertunda gara-gara organisasi ini, yaitu demi waktu dan lain sebagainya pun kita jalani. Gitu. Terus ya mungkin waktu ke waktu perubahannya cukup besar. Yang mana dulu program-program yang kami lakukan itu di hadapan sekolah-sekolah yang bukan lebih ke masyarakat, tapi kita lebih ke sekolah, yang mana setiap minggu itu selalu kunjungan untuk ke sekolah kami, rolling. Itu mungkin masukan atau kawan-kawan sudah ada melakukan, itu ya bagus, itu dilanjutkan. Tetapi beda sama dahulu, kami datang itu untuk beraudiensi sama pihak sekolah plus sama anak-anak paskibraka. Karena kami mau membibit paskibraka itu yang memang benar-benar gitu, bukan mengirimkan ya udah asal aja kirim terserah, bukan itu. Tapi benar-benar apa yang kita lakukan menseleksi, seperti itulah menseleksi, dan itu kita lakukan memang dari awal sebelum seleksi berapa bulan seleksinya. Misalkan bulan Maret kita udah dari bulan Agustus, setelah Agustus itu kita sudah mapping mana-mana yang mau kita kunjungi, dan itu rolling semuanya gitu, rolling berbagi-bagi dan lain sebagainya. Kita laporan ke kepala sekolah, kirim ke kepala sekolah surat bahwa kita mau audiensi gitu. Terus kegiatan itu efektifnya apa? Ya karena kita mencari bibit yang memang masih orientasi kita itu adalah ke paskibra waktu itu. Mungkin kesini itu sudah mulai orientasinya berbeda gitu, orientasi yang berbeda. Tapi yang kami ajarkan ke mereka itu bagaimana kami mengajarkan menjadi orang yang punya idealis, bagaimana implementasi terhadap Pancasila dan lain sebagainya, tentang bendera dan lain sebagainya. Itu yang kami lakukan gitu. Nah kalau sekarang ini orientasinya udah beda nih ke adik-adiknya nih. Orientasinya udah kembali lagi, bukan orientasi yang mana memang membesarkan. Kalau kita dulu itu bukan membesarkan, jadi mengharumkan, lebih mengharumkan PPI itu ke lingkungan sekolah. Karena dulu itu terlahirlah dari situ semua. Itu karena kita masih fokus, walaupun ada semua pengurus yang memang kayak bakti sosial dan lain sebagainya, itu kami lakukan seperti itu. Tapi kami ada fokus utama karena saya waktu itu di SDM, secara otomatis kami bagaimana mencari bibit-bibit yang ada, bibit-bibit menjadi paskibrakanya, bagaimana nanti ke depannya buat melanjutkan program-program yang sudah ada gitu. Yang selanjutnya adalah perubahan saat ini. Kalau kami dulu tidak mengharapkan uang, tapi kalau sekarang orientasi kalian itu sudah berubah, sudah ada lebih kalau ada duitnya gue baru jalan, kalau tidak ada duitnya gue nggak mau jalan gitu. Nah itu yang perbedaan yang saya rasakan saat ini sama waktu saya menjadi pengurus. Karena
militansi kita pada saat waktu kita awal-awal menjadi pengurus itu militansinya tinggi. Mau ada duit atau tidak ada duit, bodo amat. Yang penting bagaimana caranya nama Paskibraka atau PPI-nya itu nge-booming di seluruh sekolah. Kita itu bagi zona wilayah timur yang ibaratnya Depok 2 dan lain sebagainya itu siapa, nanti dia rolling per minggunya. Itu kita nggak dibayar. Alhamdulillahnya dari sekolah kadang-kadang suka ngasih kita makan barang dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau pun dikasih duit ya alhamdulillah, berarti itu memang rezeki kita pada saat itu. Tapi kalau sekarang itu perbedaannya cukup signifikan jauh. Orientasi kawan-kawan ini sudah mulai berubah dengan zaman juga terus berjalan ya, tapi kalau bahasanya, kalau gue cuma bisa berharap idealis lo bukan karena duit, tapi idealis lo karena organisasi lo mau besar. Kalau itu masih terus ditanamkan sampai detik ini, kalau kawan-kawan menanamkan itu sampai detik ini, kawan-kawan akan bisa survive ke depannya. Tapi kalau kawan-kawan orientasinya sudah berubah, pasti akan survive-nya berbeda. Dia akan membesarkan organisasinya, tetapi mau membesarkan diri kalian sendiri, bagaimana kalian bisa dapat duit yang sebanyak-banyaknya. Bukan itu. Gitu. Saya cuma berharap apa yang saya dapatkan ilmu itu sampai detik ini, orientasi apa yang saya dapatkan sampai detik ini, itu adik-adik bisa lakukan, bahwa ini pure murni karena memang ini organisasi mau besar. Organisasi ini bukan orientasinya bukan profit atau oriented, money oriented, bukan. Tapi bagaimana kita pengembangan sumber daya manusianya. Jujur aja, apa yang kami lakukan terdahulu makan waktunya besar. Sampai kuliah saya bayar, tapi saya nggak kuliah. Nongkrongnya di mana? Di rumahnya Kang Dana, rumahnya Kang Dika. Itu sampai begadang-begadang kita. Walaupun ngalor ngidul bicaranya, tetapi kita apa ini kedepannya, apa yang mau kita lakukan. Gitu. Saya cuma berharap juga pengurusan tetap solid, apa yang kawan-kawan lakukan tetap baik untuk pengembangan organisasinya, untuk pengembangan ke masyarakatnya. Mudah-mudahan bisa berjalan baik. Ya tetap semangat karena semuanya belajar dari sini. Idealis saya sampai detik ini pun masih belajarnya dari sini. Karena saya juga tidak mau ini tidak tertular ke adik-adik, tetapi harus tetap dilakukan seperti itu. Ingat, daya orientasi kalian berubah lagi. Kalau orientasi kalian berorganisasi mau cari duit itu hilangkan, tapi bagaimana kalian mencari duit untuk menghasilkan duit, bukan mencari duit di organisasi, tapi bagaimana membuka link di organisasi ini buat kalian bisa mendapatkan duit itu. Gitu. Kalau saya kira cukup, mudah-mudahan adik-adik dengan 34 tahunnya Purna Paskibraka Indonesia seharusnya sudah makin besar. Ini sudah umur yang cukup matang, umur yang mana adik-adik bisa survive, benar-benar survive. Hal-hal yang positif harus tetap bisa dilakukan. Dirgahayu Purna Paskibraka Indonesia ke-34. Semoga apa yang diinginkan oleh organisasi ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan. Mohon doa restu juga buat saya, karena insya Allah di 2024 saya akan maju menjadi anggota dewan di Kota Depok. Mudah-mudahan saya cuma minta doa restu. Kalau dukungan terserah, karena ada yang punya suara, kawan-kawan yang punya suara. Saya kebetulan dapilnya ada di Pancoran Mas dari Partai PDI Perjuangan nomor 5. Salam 5 Jani, salam Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad. Segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama berkumpul di sini dalam rangka memperingati hari ulang tahun PPI yang ke-34. Semoga PPI semakin jaya di seluruh
Indonesia, terutama di kota Depok. Salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa Semoga kita yang bersama beliau di dunia nanti. Amin. Saya ucapkan selamat siang, selamat sejahtera kepada teman-teman semua yang ada saya di sini. Perkenalkan, nama saya Mas Rizal. Saya dulu pas Ibra ya, Kotip Depok tahun 97. Di sini saya ucapkan terima kasih atas undangan, terutama kami Ridwan ya, KPPI, dan mungkin di sini ada di melalui streaming teman-teman dari daerah lain mungkin di luar sana, dan seluruh jajaran pengurus. Terima kasih, saya sudah diundang sini, diterima sini. Sedikit juga tadi apa yang disampaikan oleh Kang Ican sejarah itu, tapi yang lebih utama adalah kalian ini sebenarnya yang saya harapkan itulah komunikasi. Komunikasi adalah yang mana mengikat tali silaturahim. Tugas dari PPI yang sekarang, pengurus PPI sekarang ini melalui hari ulang tahun ini, tolong ditingkatkan lagi komunikasi itu. Kita ini hasil dari gemblengan semua ya. Saya 97, itu usia saya lebih tua waktu itu. Saya masuk di daftar di apa, seleksi itu kelas 2, kalau dulu masih kelas 2 ya. Dan saya boleh dibilang di tahun 97 itu saya Lu berusaha hebat. Kang Iyo atau Oci itu masih di bawah umur saya. Tapi saya merasa waktu saya ikut pelatihan itu 8 bulan. Kalau sekarang mah berapa hari? 3 bulan. 3 bulan aja ya. Saya 8 bulan 2 kali seleksi. Begitu luar biasa kemudahannya. Ada rasa bangga dari pra, pelatihan sampai pasca. Itu udah rasa bangga. Tadi kami cerita dulu kenapa ramai kompak banget. Kenapa kita punya sesuatu yang kita pengennya berbuat itu suatu kebanggaan, dan cuma ngumpul ya kan, datang ke sekolah. Jadi kita program itu silaturahim, hargai yang namanya paskibra sekolah, karena disitulah mereka dan SD kita berada lah. Kalau bisa kayak gitu, kalau kecamatan siapa tunjukin, siapa bahasanya koordinator kecamatan itu lingkungan sekolahnya siapa, datangi, sambangi. Ada yang pelantikan, ada yang kegiatan apa, seperti itu. Jadi saya berharap pengurus yang ada sekarang ini tidak cuma sebatas nama pengurus. Tadi juga saya dengar ada program ya, program-program itu bagus, dan jadikan ikatan silaturahim ini komunikasi. Kalau saya di grup itu besar hanya sebatas itu aja. Ada program-program lah yang sifatnya bisa kita kumpul. Kita ini tidak ada matinya, mohon maaf ya. Kan PPI ini nggak selesai, ada lagi kecuali tahun berapa ya, COVID itu mah. Tapi ini nggak ada, tiap tahun ada lagi, tiap tahun ada lagi. Itu kan STM semua banyak kalau di PPI, dan itu menjadi suatu ajang silaturahim yang bisa bermanfaat sebenarnya, saling membantu antara internal kita maupun membantu masyarakat khusus Kota Depok. Saya bangga ada yang dikerja di balai kota, ada yang di mana, ada yang banyak lah semua. Siapa tahu bisa kumpul, mungkin juga ada yang masih nganggur ya, ada yang butuh ini, butuh itu. Sebenarnya itulah ikatan silaturahim kita. Kita punya logo tahu sendiri kayak apa. Harusnya dicerminkan ke situ ya. Saya berharap di hari ulang tahun ini ya kita semakin solid, semakin kuat, dan program-program ke depan itu tidak cuma tugas pengibaran doang, tapi ada sesuatu hal yang baik lagi ya. Mungkin itu aja dari saya ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kang Ican. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun Purna Paskibra Indonesia yang ke-34. Semoga semakin kompak selalu, semakin solid ya. Terima kasih.